kita sudah memasuki 10 hari puasa dan insyaallah kita masuk ke hari ke-11. Dalam kesempatan ini saya diberi amanah sama panitia untuk menyampaikan tentang pendidikan anak sejak dini. Tentunya mari kita syukurin dulu bahwa sesungguhnya kita yang hadir di sini adalah umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang dikatakan umat yang paling beruntung. Dan kalau kita lihat saat ini, kita akan lebih bersyukur lagi. Sesungguhnya kita ada di negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Indonesia penduduk muslimnya terbesar di dunia. Kemudian kalau dari kehidupan keberagamaan, Indonesia paling dikagumi oleh negara-negara muslim di dunia karena umat Islamnya orangnya santun dan damai. Dan tentunya kita bisa lihat saat ini Islam sedang dalam kebangkitan yang luar biasa. Yang pertama kita bisa lihat bagaimana para muslimah hampir semuanya sudah menutup aurat, sudah memakai hijab. Mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an, mungkin kita jarang lihat perempuan yang menggunakan hijab. Saat ini hampir semuanya. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana antrian jamaah umroh yang setiap saat ratusan ribu berangkat. Kemudian haji yang antriannya bisa sampai belasan tahun. Tidak hanya itu, kebangkitan umat Islam nyata sekali di dalam pendidikan. Kita lihat anak-anak kita dan orang tuanya semuanya menghendaki itu pendidikan yang sekolahnya itu ada pendidikan agamanya. Maka tidak heran pesantren laris, sekolah Islam laris luar biasa, dan tentunya banyak sekolah negeri yang mulai kehilangan murid. Bapak Ibu sekalian, menghadapi kebangkitan itu tentu kita tidak ingin meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Tentu kita juga khawatir dalam pikiran kita apa yang akan disembah anak-anak kita yang akan datang, seperti yang dikhawatirkan Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Maka di dalam surat Luqman yang paling utama adalah keimanan, yaitu jangan mensekutukan Allah. Jadi yang penting di dalam pendidikan anak itu sejak dini adalah keimanan. Kemudian barulah ibadahnya. Kemudian baru ilmunya, dan yang keempat baru kemampuan ekonominya. Itulah yang harus kita persiapkan generasi mendatang untuk menghadapi masa depan yang makin sesungguhnya bukan makin buruk tetapi makin baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diprediksi dalam 20 tahun ke depan, tidak jauh, 20 sampai 30 tahun ke depan, itu di dunia ini penduduk terbanyaknya adalah pemeluk agama Islam. Diperkirakan melewati angka 30% penduduk dunia. Dan kita lihat bagaimana gelombang mu'alaf itu terjadi di negara-negara yang dilanda ateis. Jadi di negara-negara yang dikatakan maju, mereka kehilangan identitas spiritualnya, dan sekarang mereka ketemu, dan itu gelombang setelah terjadinya namanya
bom di Amerika, World Trade Center tahun 2001. Mereka bertanya apa Islam itu, dan alhamdulillah setelah 20 tahun lebih saat ini umat di seluruh dunia berbondong-bondong untuk masuk Islam, dan semua orang-orang itu bukan orang sembarangan. Orang yang tertarik masuk Islam bukan orang yang karena diiming-iming sesuatu atau terpaksa atau diancam. Semua karena kesadaran, karena renungan, dan tentu karena hidayah dari Allah SWT. Kembali di dalam pendidikan anak, maka kewajiban yang paling utama adalah orang tua. Jadi tidaklah pantas orang tua menyerahkan pendidikan anak begitu saja. Pendidikan anak harus dimulai oleh orang tua, bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi apa yang dilakukan di dalam kandungan kok anak sudah dididik? Tentu yang paling utama adalah bagaimana ekspresi kasih sayang dari suami istri, tentu juga terhadap kesehatan janinnya, dan tentu bisa juga kita bisikkan, kita bacakan Al-Quran, itu semua karena janin di dalam kandungan itu telinganya sudah mendengar. Dia di dalam perut tentunya matanya nggak bisa melihat karena di dalam rahim, dan dia juga bisa merasakan perasaan ibunya. Maka ibu yang hamil harus dijaga perasaannya untuk selalu bahagia, yang itu juga akan dirasakan oleh janin.